Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil percobaan, ya. Teks laporan hasil percobaan ini kalian pelajari pada bab 1. Nah, apa yang akan kita pelajari? Seperti yang tadi sudah saya bilang, kita akan belajar tentang teks laporan hasil percobaan. Apakah kalian pernah melakukan percobaan? Tentunya pernah, kan? Setelah kalian melakukan percobaan, kalian perlu menulis hasilnya dalam bentuk teks laporan hasil percobaan. Nah, teks laporan hasil percobaan itu kita akan belajar yang pertama tentang mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan, kemudian menyimpulkan informasi laporan percobaan, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, dan menyajikan teks laporan percobaan, ya. Nah, sebelum itu kalian perlu tahu teks laporan hasil percobaan itu merupakan teks yang menyajikan laporan tentang hasil percobaan yang dilakukan oleh penulis. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerancuan mengenai percobaan yang dilakukan. Kemudian, ciri-ciri laporan percobaan itu apa saja? Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan, ya. Disusun berdasarkan hasil percobaan. Jadi harus ada percobaan dulu, baru kalian menyusun laporan percobaan. Kemudian, ada pembahasan yang dikemukakan secara objektif. Maksud dari objektif ini artinya tidak subjektif. Objektif itu tidak memberikan kesan pribadi dari kalian sendiri. Itu kalau memberikan kesan pribadi dari kalian itu namanya subjektif. Kalau objektif itu benar-benar hasil dari kenyataan, dapat dibuktikan kebenarannya, itu namanya objektif, ya. Kemudian disusun berdasarkan struktur yang runtut, ya. Mulai dari judul, kemudian judul percobaan maksud saya, kemudian ada tempatnya di mana, waktu percobaannya di mana, dan sebagainya. Itu harus runtut, ya, urut. Runtut itu urut. Kemudian yang digunakan adalah bahasa baku dan ilmiah. Jadi nggak boleh pakai bahasa Jawa campuran, nggak boleh pakai bahasa gaul. Jadi harus bahasa baku dan ilmiah. Kemudian disertai data lengkap, ya, data-data bisa berupa foto dan sebagainya. Juga ciri-cirinya penuntasan masalah itu dimunculkan secara terperinci, jadi secara lengkap dan terperinci, begitu anak-anak, ya. Itu adalah ciri-ciri laporan percobaan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Yang pertama, kalian perlu membandingkan teks laporan. Dalam kegiatan membandingkan, kalian perlu menemukan kemiripan atau perbedaan dari dua teks hasil percobaan. Itu ada di LKS kalian. Kemudian yang kedua, mencermati informasi. Pada teks hasil percobaan, itu memiliki beberapa informasi. Nah, yang penting untuk dipelajari. Cara mengidentifikasi informasi, yang pertama, kalian perlu baca setiap bagian struktur teks maksud saya. Kemudian ada catat hal-hal penting yang ada di dalamnya. Temukan dan catat fakta-fakta di dalam teks. Kemudian temukan dan catat hasil percobaan yang dilakukan. Itu adalah cara untuk mencermati informasi teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, yang B, kalian perlu menyimpulkan informasi laporan percobaan. Caranya, baca dengan seksama teks tersebut. Yang kedua, catat setiap informasi penting dari laporan percobaan tersebut. Yang ketiga, simpulkan informasi dari laporan percobaan. Dan yang keempat, pilih kosakata baku dan susun dalam bentuk kalimat efektif. Yang C, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Pertama, judul.
Yang kedua, tujuan percobaan. Ketiga, kajian teori. Keempat, alat dan bahan. Yang kelima, prosedur dan cara kerja. Yang keenam, hasil pengamatan. Yang ketujuh, analisis data dan pembahasan. Yang kedelapan, kesimpulan atau simpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka jika perlu. Jika tidak perlu menyatukan daftar pustaka. Ya, daftar pustaka itu berarti kalian mengambil dari buku atau dari literasi yang lain. Nah, kalian tuliskan sumbernya itu dari mana dalam bentuk daftar pustaka. Jika memang tidak ada buku atau literasi lain yang kalian cantumkan dalam teks laporan percobaan, ya tidak perlu daftar pustaka. Begitu anak-anak. Oke, selanjutnya tadi ciri-ciri. Kalau tadi ciri-ciri teks laporan percobaan, sekarang ciri-ciri kebahasaannya. Ya, yang pertama menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu predikatnya atau kata kerjanya itu pakai me. Misalnya, aku memakan nasi, aku menggoreng telur. Nah, itu adalah kalimat aktif. Ya, subjeknya itu orang. Aku, ibu, ayah itu orang, kalimat aktif. Tapi kalau kalimat pasif ya, itu subjeknya adalah benda. Misalnya telur digoreng ibu, itu kalimat pasif. Tapi kalau kalimat aktifnya ibu menggoreng telur, itu adalah yang dimaksud dengan kalimat aktif. Jadi subjeknya itu adalah orang menggunakan kata kerja yang diawali me atau ber. Aku berenang, berarti kan kamu aktif berenang. Kemudian yang kedua disertai foto, diagram atau tabel. Ini jika diperlukan. Kalau tidak, ya sudah tidak perlu menggunakan foto, diagram atau tabel. Tapi untuk kelengkapannya biasanya menggunakan foto, diagram atau tabel. Kemudian yang ketiga menggunakan kata benda. Jadi menggunakan kata serapan atau istilah khusus. Nah, misalnya ini jika diperlukan ya. Misalnya membuat plastisin dari tepung. Plastisin itu adalah istilah khusus ya. Seperti itu. Menggunakan kata kerja aktif yang tadi saya bilang. Kata kerja aktif itu diawali dengan me, ibuhan me atau ber ya. Adanya urutan kegiatan dan memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Seperti itu. Kemudian menyajikan laporan percobaan. Yang pertama, kalian perlu menyusun, ada langkah-langkah penyusunan dan ada kaidah percobaannya. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusunan laporan percobaan. Yang pertama, tentukan judulnya sesuai dengan objek yang diamati. Kemudian susun tujuan laporan berdasarkan percobaan. Tujuannya itu apa? Misalnya judulnya adalah membuat energi alternatif dari ketang. Nah, misalnya judulnya seperti itu. Susun tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana membuat energi alternatif dari ketang. Seperti itu. Kemudian disusun strukturnya sesuai strukturnya. Tadi ada judul dan sebagainya tadi. Kemudian gunakan bahasa sesuai PUEBI. PUEBI itu kalau dulu namanya EYD ya, tapi sekarang namanya PUEBI. Nah, menggunakan kata serapan. Kata serapan dalam teks laporan percobaan, unsur serapan itu belum sepenuhnya masuk ke bahasa Indonesia. Unsur serapan, pengucapan tulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dan unsur serapan daerah disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia. Misalnya menggunakan membuat energi alternatif. Alternatif itu kan kata serapan. Nah, disesuaikan penulisannya dengan penulisan bahasa Indonesia. Nah, apakah kalian sudah memahami materi tentang teks laporan hasil percobaan? Jika ada yang tidak kamu pahami, bertanyalah kepada guru kalian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi teks laporan percobaan hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Semangatlah dalam menuntut ilmu ya, karena ilmu itu nanti akan berguna untuk kalian di masa